Kata bahwa cinta itu pure, cinta itu tulus, itu merupakan true love hanya jika cinta itu liberating gitu, memberikan kita sense of freedom, kebebasan. Sebaliknya, jika suatu hubungan yang kita bilang cinta itu malah mematikan jiwa kita, malah tertekan, malah sedih, malah gegana, tidak bahagia, ya berarti kita sedang experience kematian jiwa, di mana ya itu merupakan ego yang menyamar jadi cinta. Jadi selfish jika base-nya itu bukan universal love. Kita malah ingin mensabotase pasangan kita ingin membatasi pasangan kita, sehingga pasangan kita itu nggak bisa bertumbuh, kita tidak membiarkan pasangan kita menjadi dirinya sendiri dan mengejar dream-nya. Nah, itulah cinta yang selfish, gitu. Cinta yang buruk, yang tidak sehat itu seperti itu. Jadi, ya memang cinta itu banyak definisinya. Konsep orang mengenai cinta, pandangan orang mengenai cinta itu memang bermacam-macam, beraneka ragam dan gak bisa disamaratakan. Jadi semuanya itu sebenarnya tergantung penghayatan seseorang terhadap pengalaman. Tapi ya sebagai manusia yang memiliki akal sehat ya kita bisa paham bahwa cinta yang sehat itu, the love yang universal itu ya cinta yang bisa membuat kita bertumbuh, kita merasakan freedom, bebas gitu ya. Cinta yang liberate ourselves dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Karena jelas-jelas jika cinta itu malah mensabotase diri kita, membatasi diri kita, membuat kita berhenti untuk bertumbuh kembang, maka itu bukan cinta yang universal tadi. Lalu kita lanjut ke pembahasan mengenai polarity of love, gitu yang paradoks tadi. Nah, jadi polarity of love itu merupakan konsekuensi saat the love yang universal tadi itu turun level ke a love yang partikular, gitu. Jadi the love tadi itu turun ke alam dualitas, ke alam fisik. Jadi konsekuensinya yaitu muncul polarity of love. Nah, polarity of love itu apa? Polarity of love itu merupakan satu kesatuan, ya, dia itu satu kesatuan, tapi di dalamnya itu ada hal yang berlawanan. Ada dua kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif dan negatif itu merupakan suatu paradoks. Nah, jadi ketika mind atau pikiran kita itu nggak bisa mencerna suatu hal yang bersifat paradoks, maka hati nggak akan berekspresi, gitu. Jadi di semesta ini segala sesuatunya itu kan berada di suatu dua kontinum dengan dua kutub positif dan negatif, gitu. Jadi jika kita mengalami suatu pikiran yang tidak kita inginkan gitu, atau misalnya kita sekarang sedang experience selfish love dengan pasangan kita, ya dengan adanya polarity of love ini ya kita switch gitu, kita fokuskan perhatian kita ke ujung lainnya, mungkin ke ujung yang positif tadi. Jadi jika kita sedang experience sesuatu yang sedang kita tidak inginkan, kita memiliki kehendak di polarity of love ini, di mana kita bisa switch, kita switch fokus kita ke hal lainnya, yaitu kita fokuskan perhatian kita ke ujung kutub lainnya, yaitu the love gitu, atau true love gitu. Nah, itu merupakan konsep polarity of love. Kembali lagi, ketika kita mencintai seseorang itu ya kita we don't experience selfish love, but we experience true love, di mana kita menginginkan mereka menjadi orang yang apa adanya, seperti apa adanya diri mereka. Kita biarkan mereka menggapai mimpi-mimpi mereka yang memang baik untuk mereka. Kita menginginkan untuk melihat mereka itu menjadi diri mereka yang paling sejati, yang paling apa adanya. Dan satu-satunya hal yang kita inginkan itu adalah untuk melihat orang yang kita cintai ini bahagia, gitu. Reach their peak of happiness and be
we just want them to be happy gitu. Jadi bahkan ketika kita harus kehilangan gitu. Jadi kita kan pasti sering mendengar there's a saying that if we really love someone, then maksudnya level tertinggi dari kita mencintai seseorang itu adalah ketika kita sudah berhasil untuk melepaskan mereka, untuk let them go. Apalagi ya mereka pergi atau kita harus kehilangan mereka itu agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan mencapai hal-hal yang lebih baik. Disinilah love is authentic only when it has given freedom gitu. Jadi cinta itu kita hanya bisa berkata bahwa cinta itu pure, cinta itu tulus, itu merupakan true love hanya jika cinta itu liberating gitu, memberikan kita sense of freedom, kebebasan. Sebaliknya, jika suatu hubungan yang kita bilang cinta itu malah mematikan jiwa kita, malah tertekan, malah sedih, malah gegana, tidak bahagia, ya berarti kita sedang experience kematian jiwa, di mana ya itu merupakan ego yang menyamar jadi cinta gitu. Jadi kita harus segera melepaskan sabotase tersebut. Kita harus melepaskan diri kita dari hubungan yang seperti itu. Dari sinilah kita bisa tahu mana yang cinta dan mana yang bukan gitu. Jadi cinta itu tidak hanya sesempit definisi keterikatan. Jadi cinta itu hanya bukan keterikatan suatu hubungan gitu, atau bahkan kepemilikan, bukan hanya itu, tapi ya cinta itu adalah di mana kita merasa hidup gitu, di mana cinta yang kita berikan ke orang lain atau orang lain itu berikan ke kita itu membuat kita merasa hidup dan ingin grow gitu. We seek for growth. Jadi disitulah ketika kita sudah mendapatkan atau merasakan cinta yang membuat kita merasa we feel alive gitu ya, itu merupakan suatu anugerah gitu, anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ya kita paham lah ya, jika kita, dan insya Allah kita bisa membedakan juga mana cinta yang orang lain berikan itu hanya untuk mengambil hati kita atau hanya untuk mengambil suatu keuntungan atau manfaat. Jadi jika orang itu mencintai hanya untuk mengambil hati atau ada suatu motif di balik cinta tersebut, ya itu bukan cinta. Karena orang yang tujuannya itu take and take, ingin dengan motif apapun itu, ya orang yang berkedok cinta itu yes melihat partnernya itu sebagai target gitu, target yang mau dia sabotase atau yang mau dia eksploitasi gitu. Jadi dia akan menggunakan banyak trik gitu ya, trik-trik untuk memenuhi kemauannya. Nah disinilah kejujuran itu sudah hilang. Padahal cinta itu kan adalah kejujuran, tapi di sini kejujuran itu sudah tidak ada karena orang yang berkedok cinta tersebut dia cenderung tidak menjadi dirinya sendiri, melainkan dia sembunyi di balik topeng, di balik separate self-nya dia, dan dia jelas-jelas bukan soulmate kita kalau begitu, karena dia itu tidak menjadi dirinya sendiri apa adanya, dia juga mensabotase diri kita. Jadi ya disitulah kita perlu cermat untuk melihat mana orang yang memang benar-benar memberikan kita cinta yang tulus, yang pure, dan mana yang memang hanya memiliki motif tertentu dan hanya ingin take and take dari kita. Sebaliknya, soulmate gitu ya, soulmate atau belahan jiwa kita itu merupakan seseorang yang bisa melihat ke dalam diri kita, dive deep into ourselves, into our soul, yang bisa melihat juga menerima segala kekurangan kita, kelebihan kita, bahkan di saat kita tidak mampu melihat kelebihan kita itu, tapi ia sadar dan ia bisa melihat sisi itu dari diri kita. Soulmates kita itu memiliki spiritual connection atau mental connection dengan diri kita,
Dan dalam kebersamaannya, mereka itu memberikan kita banyak pelajaran, banyak insight gitu, banyak lesson. Jadi seiring perjalanan kita yang kita jalani dengan mereka, dengan soulmate kita ini, ya kita akan mendapatkan banyak pelajaran, banyak pandangan yang positif, dan kita akan mendapatkan banyak pengaruh positif dari soulmate kita ini. Jadi soulmate itu adalah orang yang membantu kita mengenali diri kita yang sejati dan melihat sesuatu yang we tend to overlook gitu, yang kita mungkin nggak sadar, kita nggak lihat, tapi mereka bisa melihatnya gitu, karena mereka hanya memiliki niat yang baik. Mereka sudah terlepas dari motif-motif apapun itu. Mereka itu melihat diri kita, ya mereka hanya ingin merefleksikan cinta yang tulus kepada diri kita gitu. Jadi ya mereka juga melihat diri kita itu apa adanya. Saya tekankan lagi, cinta itu give and give. Cinta itu adalah pemberian dan bukan menuntut, apalagi sampai mengeksploitasi diri kita. Dan jika yang awalnya itu freedom atau bebas, tapi malah menjadi sempit, malah menjadi terkungkung gitu, terbelenggu, maka itu bukanlah cinta, karena tidak ada kebahagiaan di sana. Jadi jika suatu hubungan yang kita kira cinta itu mulai terasa seperti pekerjaan untuk mempertahankan cinta, ya disitulah kita tahu bahwa ya itu bukan cinta. Karena cinta itu pure happiness, pure freedom, pure rasa tulus dan apa adanya. Itu adalah materi The Secret of Love pada hari ini. Kita udah banyak menggali tentang cinta dan bagaimana dengan cinta itu kita bisa kita bisa mentransformasikan diri kita menjadi God's power. Kita menggabungkan God's divine power dengan power kita sebagai co-creator. Dan dengan cinta itu kita bisa banyak melakukan hal-hal hebat, menghasilkan karya-karya yang fantastis, yang mengubah dunia. Dan kita bisa menjadi orang hebat itu ya dasarnya dengan kita be the love and happiness itself. Sekian materi pada hari ini. Semoga kita sama-sama bisa mentransformasikan diri kita menjadi the love itself. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.